Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat santri yang budiman, kali ini kami akan menjelaskan kandungan di dalam surat Al-Anfal ayat 24 yang intinya adalah Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin bahwasanya apabila Allah dan juga Rasul-Nya menyampaikan hukum-hukum yang berguna untuk kehidupan mereka, hendaklah mereka mengikutinya. Jangan malah sebaliknya membantah ataupun malah menolak atas hukum-hukum Allah yang mereka berikan. Padahal sesungguhnya sejatinya ketika Allah menyerukan kepada mereka itu merupakan sebuah petunjuk untuk bisa diambil hikmah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Semua di dalam dunia itu pastinya sudah ada sang sutradara. Seperti halnya sebuah perfilman, ketika sang sutradara itu menyuruh sang aktor untuk memainkan peran sesuai dengan judul film tersebut, seharusnya sang pemeran itu tidak boleh komplain ataupun tidak boleh menolak atas ajakan sang sutradara. Ketika sang pemeran itu malah menolak ataupun berontak terhadap skenario dari sutradara, tentunya yang terjadi akan fatal akibatnya. Sama seperti halnya Allah, ketika Allah itu memberikan sebuah petunjuk kepada umat manusia, sejatinya itu adalah sebuah jalan yang sangat baik dan juga lurus, yang bisa diambil hikmahnya dan juga bisa dijadikan suri teladan di dalam kehidupan mereka masing-masing, baik di dalam bidang agama, bidang sosial, ataupun hukum perdata dan sebagainya. Karena Allah lah sang penentu atas kodrat dan juga jalan makhluknya Allah masing-masing. Melalui surat Al-Anfal ayat 24 ini juga ada sebuah penegasan tentang penguasaan hati seseorang. Jadi kita itu punya hati ataupun kolbu. Kolbu itu kita memang itu adalah milik kita ataupun ada di dalam tubuh kita, tapi sejatinya itu yang menggetarkan adalah Allah. Ketika Allah menggerakkan hati kita untuk menuju kebaikan, lantas kita itu menolak ataupun tidak mengiyakan atas ajakan itu, otomatis berarti kita belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya orang-orang kafir, sejatinya mereka itu telah disentuh hatinya untuk mengikuti ajakan ataupun seruan dari Allah lewat Rasul ataupun lewat utusan dari Allah. Lantas mereka itu tidak mengiyakan ajakan tersebut, sehingga walhasil mereka tidak mendapatkan hidayah oleh Allah
dan akhirnya tidak bisa masuk ke surganya Allah. Perlu dimengerti para kaum muslimin, tentunya di dalam surat Al-Anfal ini intisari yang terkandung di dalamnya adalah seruan ataupun amar ma'ruf yang lebih nyata di dalam agama Islam, tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan juga hadis, yang kelangsungannya itu nanti akan didapat ataupun diraih oleh masing-masing manusia tatkala mereka itu menjalankan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, saya digarisbawahi, semua yang terjadi di dunia ini adalah semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan melawan dari skenario tersebut. Insya Allah hidup kita akan aman, akan nyaman, tentram, dan juga menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita itu membantah ataupun tidak mengiyakan dari seruan ataupun ajakan dari Allah lewat para rasulnya yang sesuai terkandung di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis yang bisa kita lihat dan juga bisa kita telusuri telaah di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ataupun kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.